Halo semuanya, selamat pagi untuk Bapak dan Ibu, para peserta webinar hari ini. Sebelum saya memulai webinar, saya akan perkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Alvin. Saya dari Telisolution Indonesia. Hari ini sebagai moderator dengan membawakan topik yang mungkin sedikit banyak relevan dengan kita semua, yaitu work from home secara efisien menggunakan Teleprime. Jadi sebelum kita mulai juga topik webinar hari ini, saya akan ditemani oleh Kak Syarfinda sebagai speaker yang akan menjelaskan mengenai Teleprime. Mungkin Mbak Finda bisa menyapa kita semua pada pagi hari ini? Oke, terima kasih Mas Alvin. Sebelumnya, Ya, Bapak dan Ibu semua, selamat pagi. Perkenalkan saya Vinda dari Telisolutions Indonesia, dan hari ini saya akan bertindak sebagai speaker untuk di webinar kita hari ini. baik. Terima kasih banyak Mbak Syarfinda. Mungkin selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak juga nih kepada Bapak Hidayat Kampai sebagai co-founder dari Auditor Indonesia Network. Mungkin Pak Hidayat boleh menyapa kita semua pada pagi hari ini. Pak Hidayat belum join ya, Mbak Finda ya? Belum join, kebetulan tadi Pak Hidayat sudah infokan ke saya, dia Mm-mm. kebetulan lagi nggak bisa join nih hari ini di webinarnya Wah, belum kita. bisa join. Boleh, nggak Jadi apa-apa. dia titip salam aja kayak gitu dan mendoakan supaya webinar kita nih bisa berjalan dengan lancar gitu. Jadi Mas Alvin bisa Siap. lanjutin. Boleh, boleh, boleh. Terima kasih banyak Mbak Finda. Semoga Pak Hidayat dalam keadaan sehat selalu juga dengan situasi ini. Sebelum saya memulai, saya selalu mengingatkan dan menyampaikan kepada seluruh peserta webinar hari ini, mungkin termasuk untuk diri saya sendiri, agar selalu menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemik. Terus jangan lupa untuk selalu menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, atau menggunakan hand sanitizer, dan yang paling penting untuk selalu tetap berpikir positif. Terus, berikutnya kalau saya boleh tahu nih Mbak Finda, sebenarnya mungkin kita semua merasakan work from home sama work from office. Kalau menurut Mbak Finda, apa sih perbedaan yang paling jelas nih antara bekerja dengan work from home dan work from office gitu? Oke, mungkin yang paling jelas ya tentu saja tempat kerjanya ya. Kalau misalnya kita bicara kayak work from office kan ya kita kerjanya pasti di kantor kayak gitu. Sedangkan kalau misalkan work from home ya kita kerjanya di rumah, kita nggak kemana-mana kayak gitu. Dan yang berbeda juga adalah ya kalau selama ini kan kalau work from home ya harus berangkat lebih pagi, terus mesti Waduh, siap-siap iya segala betul, macam betul. ya, kayak gitu. Tapi kalau untuk work from home mungkin ini juga relate kali ya ke yang perempuan adalah kita tuh nggak perlu yang rapi banget gimana, bahkan kita juga sometimes saya juga ngelakuin itu kerjanya tuh pakai daster. Jadi nggak usah repot-repot kayak gitu ya. Oke, tapi Mbak Finda kayaknya pakai dasar juga tetap terlihat tampil maksimal terus ya, Mbak Finda ya, di depan kamera ya? Oke, nih Mbak Finda kalau saya nggak salah nih ya, Mbak Finda juga sebagai ibu rumah tangga, betul ya Mbak Finda ya? Iya betul, Gimana sih betul. Mbak Finda caranya bisa ngatur pekerjaan dan kegiatan rumah tangga sekaligus gitu? Boleh mungkin ngasih tipsnya ke kita semua? Mungkin kalau dari partisipannya sendiri pasti udah rata-rata juga, ibu-ibu dan udah pada punya anak juga ya, kayak gitu. Ya Hmm, mungkin sih sebenarnya ke time manajemennya aja sih, kalau kita bicaranya work from office ya, pasti bangunnya lebih pagi, terus, mempersiapkan semua ya, entah untuk anak, kita beres-beres rumah, masak, terus lalu berangkat ke kantor gitu. Tapi kan enaknya nih kalau WFH, eee, waktunya sedikit lebih panjang karena kan enggak dipotong sama waktu kita untuk berangkat perjalanannya. ke kantor kan, Ya. kayak gitu. Jadi lebih fleksibel aja lah dan jadi lebih enak juga kayak gitu, karena nggak terlalu dipacu sama waktu ya, kayak gitu. Kalau meeting sama klien gitu gimana Kak Finda? Kalau untuk Misalnya harus meeting meeting. sama klien mungkin ya, prepare dulu lah ya gitu. Saya biasanya minimal prepare tuh 1,5 jam sampai 1 jam gitu, udah siap-siap dan kayak yang tadi Mas Alvin bilang, udah, make up juga karena saya biasanya Hmm. kalau meeting itu, on cam kayak gitu. Jadi tetap kelihatan rapi walaupun di rumah. Oh, berarti Mbak Finda selalu tetap menjaga tampilannya ya, meskipun work from home pakai Ya, daster ya, Mbak betul Finda ya? betul Oke, betul betul. Mbak Finda, mungkin aku sedikit menyinggung tentang finansial nih. Kalau bedanya apa sih Mbak Finda ngerasain kita udah hampir 2 tahun work from home sama work from office?
Menurut Mbak Vinda lebih hemat yang mana sih kira-kira? Oke, kalau pasti semua partisipan akan setuju ya sama saya. Kalau ditanya lebih hemat, tentu saja lebih hemat working from home. Karena kan kalau misalkan ada bapak dan ibu semua yang mungkin bawa kendaraan pribadi, itu kan pasti ya bensin, ya bayar tol kalau lewat tol kayak Hmm, gitu, atau parkir gedungnya kayak gitu. Itu kan jadi kepotong gitu loh, karena kita tuh kerjanya di rumah. Jadi tentu aja lebih hemat sih. Dan enaknya juga adalah ya duitnya bisa dipakai mungkin untuk jajan atau untuk wah yang setuju, lain kayak gitu sih, setuju. lebih hemat. Kayak Betul, gitu. betul, betul, betul. Oke, Mbak Vinda, berarti lebih hemat untuk work from home ya Mbak Vinda secara pengeluaran ya kalau aku simpulin ya. Oke, semoga mungkin itu aja. Aku sedikit bridging juga dari untuk Mbak Vinda. Semoga Mbak Vinda dan keluarga untuk tetap selalu sehat, walafiat, dan bisa beraktivitas normal lagi ya ke depannya ya. Kadang kita work from home juga ngerasa sedikit lelah karena sedikit tidak stabil juga, tapi kita harus tetap bisa menstabilkan itu semua. Terus yang berikutnya, sekali lagi saya ingatkan kepada Bapak dan Ibu, rekan-rekan semua, jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan agar kita segera bisa beraktivitas normal kembali dan menjalani aktivitas layaknya sebelum pandemik, gitu sih. Kita merasakan kembali normal. Lalu yang berikutnya, kami dari Telisolution, itu amat sangat memperhatikan protokol. Salah satu contohnya adalah kita bahkan menggunakan, untuk melakukan demo show produk kita sekarang sudah beralih menjadi virtual. Bagaimana caranya untuk kita bisa tetap efisien dalam menyampaikan produk kita. Lalu, produk Telisolution yang akan kita bahas hari ini adalah Teleprime, yang di mana Teleprime sudah diluncurkan sejak November dari 2020 silam. Teleprime sendiri itu dapat membantu perkembangan bisnis Bapak dan Ibu dengan 4 keunggulannya, yaitu simple, fleksibel, kecepatan, dan ketepatan. Saya ulangi, simple, fleksibel, kecepatan, dan ketepatan. Oke, saya mungkin sedikit basa-basi, bisa langsung dimulai aja, Mbak Pinda, untuk bisa segera dijelaskan nih, karena saya sendiri sudah agak penasaran ini. Seperti apa sih Telisolution itu sendiri? Gitu. Oke, baik Mas Alvin, terima kasih. Nah, Bapak dan Ibu mungkin akan saya share screen terlebih dahulu untuk materi webinarnya kita hari ini. Oke, izinkan saya share screen sebentar. Oke, baik. Oke, baik kalau begitu. Nah, ini merupakan tema untuk webinar kita di hari ini, yaitu work from home secara efisien dengan Teleprime, kayak gitu. Nah, sebelumnya mungkin sebelum saya masuk nih ke inti dari webinarnya, izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit company profile dari si pembuat Teleprime itu sendiri, yaitu Telisolutions. Oke, jadi ini sedikit profil mengenai Telisolutions-nya itu sendiri. Jadi Telisolutions-nya sendiri sudah berdiri semenjak 1986, jadi kurang lebih sudah 35 tahun berkecimpung di bisnis ini. Dan produk utamanya hanya satu, yaitu Teleprime. Nah, mungkin kalau Bapak dan Ibu pernah mendengar Tele ERP9, itu merupakan versi produk sebelumnya dari produk kami yang sekarang ini. Jadi Teleprime ini adalah tele upgrade-annya lah, kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya di sini untuk jumlah pegawainya kita ada 1.000 plus jumlah pegawai dengan 450 anggota khusus untuk research dan development. Jadi kami itu selalu eager untuk inovasi kayak gitu dan research juga. Jadi produk kami selalu up to date nih kayak gitu. Nah, lalu untuk kantor pusatnya pasti kan Bapak Ibu juga penasaran itu asal mulanya dari mana sih Telisolutions. Nah, untuk kantor pusatnya sendiri atau HO-nya kita ada di Bangalore, India, kayak gitu. Nah,
Lalu selain itu kita juga punya 19 kantor cabang di Indianya sendiri. Lalu untuk di luar India atau di dunia kita punya 5 kantor cabang termasuk di Jakarta. Kayak gitu. Nah, ini untuk pusat bantuan atau customer service-nya itu sendiri di India ada 500 seats, di Dubai, di Bahrain, di Dhaka, di Jeddah, dan juga di Jakarta. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu nanti mempergunakan teli, lalu misalkan mau meminta bantuan gitu, nanti saya dan tim bisa membantu, kita juga ada customer service-nya juga, kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya untuk penggunanya kita sudah ada 2 juta lebih pengguna yang tersebar di 100 negara kayak gitu. Nah, dan untuk produknya kita hanya satu dari tiga produk yang ada di dunia dengan jumlah user sampai 2 juta lebih kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya untuk penjualan dan mitra atau partner kita sebutnya, untuk mitranya sendiri kita punya 10.000 lebih mitra di 35 negara, dan untuk di Indonesianya sendiri kita punya 10 mitra dan akan terus bertumbuh kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya saya akan menjelaskan juga mengenai prinsipal design atau produk desainnya dari Tele Solutions-nya itu sendiri. Nah, kalau Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kanan ini kita ada segitiga kayak gitu. Nah, apa sih yang dimaksud dari gambar di sebelah kanan ini? Yang pertama adalah produk kami adalah produk yang horizontal. Maksudnya apa sih? Jadi produk kami ini dapat dipergunakan di berbagai macam industri dan dapat dipergunakan di berbagai macam jenis skala bisnis kayak gitu. Jadi mau skala bisnisnya itu mikro sampai yang besar dan bisnisnya pun apapun itu bisa mempergunakan teli kayak gitu. Nah, lalu kami merupakan software yang terintegrasi. Maksudnya apa? Software yang kami tawarkan itu tidak hanya berfokus pada satu modul saja, kayak gitu. Jadi mulai dari accounting, inventory, order processing, sampai ke kapabilitas audit, itu kami sudah tersedia di satu software, kayak gitu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu lagi nih nambahin modul, kayak gitu, atau misalkan nyari software yang terpisah untuk satu proses saja, kayak gitu. Nah, di Teli sudah di cover semua, kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya saya juga akan jelaskan 4 prinsipal pilar kayak gitu atau 4 pilar dari Teli. Lalu yang pertama adalah simple atau simplicity. Yang dimaksud dengan simple di sini adalah produk kami itu gampang banget dipergunakan. Jadi kalau misalkan dari Bapak Ibu punya staff yang nggak ada basic accounting kayak gitu, itu pun tetap bisa mempergunakan software kami karena sangat simple untuk dipergunakan kayak gitu, dan dapat langsung dipergunakan juga dalam hitungan menit kayak gitu. Saya kalau misalkan membantu klien untuk install sampai nih akhirnya dia pakai telinya sendiri itu paling lama 15 menit gitu. Karena cuma tinggal download, masukin license, langsung aktif dan langsung dapat digunakan saat itu juga. Jadi simple dan cepat banget kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya ada fleksibel yang udah saya singgung juga tadi di awal. Software kami ini adaptif di berbagai jenis bisnis gitu. Jadi berbicara apabila bisnisnya bergerak di bidang trading atau penjualan, manufacturing, jasa, yayasan, sampai ke pemerintahan, lintas segmen software kami ini dapat dipergunakan. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita juga ada diandalkan. Yang dimaksud diandalkan di sini atau reliability adalah karena software kami ini berbase on premises atau tidak online. Jadi data yang nanti Bapak Ibu buat dengan menggunakan tele kami hanya akan tersimpan di komputernya Bapak sama Ibu. Kayak gitu. Jadi database-nya kami ini sendiri kayak gitu dan kuat, dan dimaksud kuat di sini bisa dibilang software kami itu virus resistant ya. Kayak gitu. Jadi mungkin kalau menggunakan kan kadang ya kalau misalnya software bermasalah kayak gitu atau misalkan ada apa-apa kan akan ngebug ya atau error sebutannya. Tapi kalau di kami sangat minimal akan hal itu kayak gitu. Nah, lalu yang terakhir ini adalah cepat. Saat sangat cepat maksudnya adalah ketika Bapak dan Ibu ingin mengakses satu laporan atau satu fitur tertentu di Teli, kami sangat cepat. Jadi nggak perlu yang loading kayak gitu atau nunggu, itu kita nggak kayak gitu. Dan cepat ini juga berarti ketika nanti Bapak dan Ibu ingin membuat sesuatu, entah itu atau misalkan Bapak Ibu ingin melakukan fitur audit, kita juga sangat cepat seperti itu. Nah, lalu tentu saja software kami ini direkomendasikan oleh para KPA di seluruh dunia. Nah, berbicara dengan KPA atau institusi akunting,
Saya juga akan menginfokan asosiasi Teli dengan beberapa institusi akunting di seluruh dunia. Kalau untuk yang pertama, tentu saja kami berakreditasi dengan Institute of Chartered Accountants di Inggris and Wales. Dan selanjutnya kami juga berasosiasi dengan Accountants dan Auditors Association di UAE atau di United Arab Emirates. Lalu tentu saja, dan ini pasti, kita juga berasosiasi dengan Institute of Chartered Accountants of India, dan kami juga ingin membangun hubungan jangka panjang dengan para auditor yang ada di Indonesia. Seperti itu. Nah, ini udah sedikit perkenalan nih mengenai company profile dari Teli Solutions-nya itu sendiri. Nah, mungkin tadi Bapak Ibu udah sempat lihat nih sebelum kita mulai ke webinarnya, saya tadi ada share 2 video berbeda. Nah, izinkan saya untuk memutar 1 kali lagi. Nah, untuk video yang pertama ini adalah kami bilang seperti video promosional untuk rilisnya si Teli Prime, kayak gitu. Nah, lalu yang kedua, kami kebetulan baru saja launching Teli Prime Release 2.0 dengan beberapa fitur-fitur terbaru yang nanti juga akan saya tunjukkan saat saya melakukan live demo, seperti itu. Nah, izinkan saya untuk memutar terlebih dahulu. Halo, saya Bima, dan ini adalah pabrik saya. Dan saya adalah Bima dari masa depan. Ini juga pabrik saya loh. Ya ampun, tagihan-tagihan itu bisa dicek ulang. Hitungan cash flow benar-benar berantakan. Cash flow? Aman terkendali dong. Lagi pula saya punya seseorang yang membantu saya untuk mengecek semuanya. Aduh, saya telat pesan barang lagi. Kadang pesan terlalu banyak, kadang malah terlalu sedikit. Saya tidak tahu harus pesan berapa supaya sesuai kebutuhan. Saya sih punya orang yang mengurus stok barang dari stok gudang saya. Urusan barang, on time terus dong. Siapa sih seseorang ini? Teli Prime. Iya, Teli Prime adalah cara praktis untuk bisa mengelola dan memahami bisnis Anda, sehingga Anda bisa fokus kepada hal yang lebih penting, pertumbuhan bisnis. Semudah itu, ketika kamu beralih ke Teli Prime, itulah yang akan terjadi. Kamu beralih untuk mendapatkan yang lebih baik. Di Teli, kami selalu berupaya untuk memberikan yang terbaik dalam teknologi. Untuk memudahkan hidup Anda, meningkatkan efisiensi, dan membantu Anda bertumbuh. Teli Prime melakukan ini, perangkat lunak manajemen bisnis terbaru, yang menangani kebutuhan bisnis Anda dengan cara terbaik. Rilis Teli Prime baru akan membawa Anda ke pengalaman terbaik dalam melihat laporan yang dapat dipersonalisasi, dan pengalaman terbaik mengakses data Anda saat berpergian, dan masih banyak lagi. Teli Prime hadir dengan banyak sekali fitur laporan yang memberi Anda informasi mendalam tentang bisnis Anda. Jadi, Anda dapat mengambil keputusan yang tepat. Dalam rilis terbaru, laporan-laporan ini menjadi lebih tangguh dan dipersonalisasi. Anda sekarang memiliki kemampuan untuk tidak hanya menyesuaikan tampilan pilihan Anda, tetapi juga dapat menyimpan tampilan dan mengaksesnya secara instan dengan cara yang sama setiap saat. Ini berarti bahwa laporan dalam produk benar-benar menjadi milik Anda. Dan dapat menghemat waktu dan upaya Anda yang berharga. Anda juga dapat membagikan tampilan pilihan Anda dengan orang lain. Jadi, mereka dapat melihat persis bagaimana Anda ingin mereka melihat laporannya. Dan berbicara tentang melihat laporan seperti yang Anda inginkan, Teli Prime sekarang memberi Anda pengalaman yang hebat ketika mengakses data Anda saat berpergian. Tidak peduli bagaimana pilihan Anda dalam melihat laporan atau laporan mana yang Anda ingin lihat, produk kami beradaptasi sepenuhnya dan hanya berfungsi seperti yang Anda inginkan. Bukan itu saja.
Ada banyak sekali pengalaman di dalam produk yang akan membantu Anda berbuat lebih banyak dan mendapatkan lebih banyak dari produk kami. Jadi, mengapa puas dengan yang baik ketika Anda bisa mendapatkan yang terbaik? Teleprime, hal terbaik yang bisnis Anda bisa dapatkan. Upgrade sekarang di www.telesolutions.com. Oke, nah ini adalah 2 video yang, saya share. Tadi kalau yang pertama itu adalah video promotional video dari Teleprime itu sendiri. Nah, dan yang tadi video yang terakhir ini adalah, video dari rilis terbaru kami atau kami sebutnya itu Teleprime Release 2.0 yang nanti, apa sih bedanya dengan Teleprime yang rilis, pertamanya nanti akan saya jelaskan juga dan akan saya tunjukkan, ketika kita live demo, seperti itu. Oke, terima kasih banyak Kak Syarpinda untuk bisa menjelaskan kepada kita seperti apa sih Teli Solution itu sendiri. Dan ternyata Teli udah cukup lama ya, hampir 35 tahun, muncul di tahun 80-an. Selain itu juga memiliki lebih dari 10.000 partner dan 2 juta pengguna. Itu sih yang paling saya highlight sebenarnya Kak Pinda. Terus, ini menurut saya sih secara pribadi sangat rekomen sih. Jadi sebenarnya saya semakin penasaran tentang Teleprime itu seperti apa. Nah, sebelum saya masuk, seperti apa sih keunggulan-keunggulan Teli, mungkin ada beberapa pesan dulu yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, tadi Kak Vinde juga mention terkait dengan kemitraan dengan Teli. Nanti untuk info mengenai kemitraan Teli akan saya taruh di kolom chat. Jadi apabila memang ada yang ingin tertarik untuk menjadi kemitraan dengan kami, boleh bisa langsung hubungi kontak person yang akan saya letakkan di kolom chat. Lalu, saya juga tidak lupa untuk mengingatkan, jika ada pertanyaan, mungkin nanti bisa langsung ditanyakan ke Kak Pinda atau ke tim kami, akan segera membantu menjawab di akhir sesi ini, gitu. Dan kalau boleh tahu nih Kak Pinda, sebenarnya keunggulan Teleprime untuk mendukung kegiatan yang sesuai dengan topik kita hari ini, yaitu work from home, apa aja sih Kak Pinda? Oke, nah mungkin, karena Mas Hafin juga udah tanya, berarti ini kita langsung aja nih ya ke, inti topik dari webinar kita hari ini. Oke, nah saya lanjutkan terlebih dahulu. Oke, nah tadi kan di awal itu saya ngasih tahu topiknya itu adalah work from home secara efisien dengan menggunakan Telegram. Nah, sebelum masuk nih ke fitur-fitur apa aja sih yang bisa dipergunakan supaya Bapak dan Ibu bisa, bekerja dari rumah secara efisien menggunakan Telegram, kayak gitu. Nah, saya akan membahas dari 2 sisi perspektif yang berbeda. Yang pertama sebagai pemilik bisnis, apa sih dari, mungkin Bapak dan Ibu sebagai business owner gitu, apa sih yang Bapak Ibu ingin raih nih kayak gitu dengan kondisi seperti ini sekarang ya. Yang pertama itu adalah, Bapak Ibu ingin tentu saja menganalisa kesehatan keuangan bisnis Anda, dengan mengambil langkah-langkah korektif. Yang dimaksud di sini adalah pasti dong walaupun Bapak Ibu pun bekerja dari rumah, Bapak dan Ibu tetap ingin menganalisa, kesehatan keuangan dari bisnisnya Bapak Ibu, kayak gitu. Jadi nanti bisa mengambil, langkah-langkah atau keputusan-keputusan yang tepat, kayak gitu. Nah, selain itu juga, bisa menerima dan membayar uang tepat waktu. Ini kan kita berbicaranya ya mau sedang WFH ataupun tidak, tentu saja ini harus tetap berjalan ya, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya adalah menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan dan para vendornya Bapak sama Ibu, kayak gitu. Nah, apalagi kan ini kita bicaranya lagi WFA ya, kayak gitu. Jadi nggak bisa ketemu langsung, kayak gitu. Dan lebih banyak menggunakan online. Tetapi ini tetap harus dipertahankan gitu loh. Nah, lalu selanjutnya juga ada mengelola inventaris dengan baik, kayak gitu. Apalagi kalau misalnya kita berbicara bisnis yang Bapak Ibu kelola itu mempunyai inventaris barang yang begitu banyak, tentu saja dong kayak gitu loh. Keinginannya adalah bisa dikelola dengan baik. Jadi nggak ada miss kayak gitu atau nggak ada error saat pengelolaan dari inventaris tersebut. Nah, tadi saya berbicara dari sisi pemilik bisnis. Kalau kita berbicara dari sisi seorang akunting atau seorang stafnya, apa sih yang ingin diraih kayak gitu. Nah, untuk yang pertama adalah kemudahan input transaksi saat working from home. Mungkin ini krusial banget ya kayak gitu mengingat bahwa rata-rata sekarang sudah
pada working from home, tentu saja dong mereka nggak ingin ada kesulitan ketika mereka harus disuruh input invoice atau misalkan input untuk inventaris barang kayak gitu. Mereka tetap ingin yang kemudahan yang terjadi ketika mereka working from office ini juga terjadi ketika mereka working from home atau bekerja dari rumah kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya kita juga ada bekerja sama dengan rekan lebih mudah. Nah, ini mungkin juga salah satu tantangan ya berbicara dengan WFH karena biasanya satu kantor, satu kubikel, satu ruangan, ini udah satu di rumah di mana, satu di rumah di mana. Tetapi kan ini juga tetap diperlukan ya supaya tektokannya enak atau misalkan kalau lagi sama-sama lagi input atau misalkan bergantian input itu juga jadi tetap lebih mudah kayak gitu. Seperti kalau kayak lagi working from office kayak gitu. Nah, lalu yang selanjutnya adalah ini juga nggak kalah penting melihat laporan pekerjaan dengan cepat gitu. Jadi kalau misalkan mereka lagi dihubungin sama atasannya, tolong dong cekin ini balance sheet-nya gimana atau saya mau ngeliat stok barang yang ini dong gimana. Nah, ini juga salah satu hal yang pasti ingin seorang staff biasanya ingin dapatkan kayak gitu. Nah, dan yang terakhir adalah bisa laporan ke pemilik bisnis atau business owner dengan cepat kayak gitu. Ini menurut saya yang penting banget ya. Jadi kalau misalnya di business owner-nya nanya, saya mau lihat laporan ini dong, saya mau tahu laporan ini dong. Akunting atau staff-nya mungkin yang lagi work from home itu tetap bisa memberikan laporan itu secara cepat kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya, nah jenis laporan apa aja sih yang dibutuhkan gitu dan seberapa banyak frekuensinya kayak gitu. Nah, kalau berbicara dari business owner biasanya laporan-laporan keuangannya itu diperlukan. Biasanya sih secara berkala ya, berkala mungkin tidak setiap hari, mungkin ada juga yang kayak gitu atau mungkin tiap minggu atau tiap bulan kayak gitu. Kegunaannya adalah tentu saja untuk melakukan analisis untuk tahu bagaimana kesehatan finansialnya kayak gitu dan dari laporan itu pun bisa mengambil keputusan yang sesuai kayak gitu. Nah, kalau dari sisi akunting atau staffnya adalah mereka kan pasti butuh nih informasi kayak gitu berkaitan mungkin contoh ini dengan stok kayak gitu atau misalkan untuk mengetahui laporan outstanding atau laporan tertunda kayak gitu. Jadi mereka bisa selalu up to date kayak gitu dan bisa menginfokan juga ke business owner-nya seperti itu. Nah, lalu, nah ini saya berbicara analisis data bisnis untuk membuat keputusan. Ini kurang lebih adalah biasanya laporan-laporan apa aja sih yang biasanya dibutuhkan dari business owners, pemilik bisnis, atau dari sisi staff akuntingnya sendiri. Yang paling utama ya laporan keuangan atau balance sheet ini pasti semuanya butuh kayak gitu. Lalu juga manajemen arus kas kayak gitu. Lalu selanjutnya ada hubungan konsumen. Hubungan konsumen yang dimaksud di sini adalah kalau misalkan sebagai business owner ya dan sebagai staff itu ada tektokan dengan konsumen kayak gitu atau dengan vendor pun jadi nanti bisa ngecek kayak laporannya tertunda atau outstanding atau misalkan mengetahui oh ini customer ini paling banyak beli barang tuh apa atau misalkan mau tahu dia tuh transaksi sampai kita tuh udah seberapa banyak sih kayak gitu. Nah, ini kita bisa bilangnya sebagai hubungan konsumen kayak gitu. Nah, lalu di sini juga adalah manajemen inventory kayak gitu. Yang nggak kalah penting juga ya dengan laporan keuangan. Jadi untuk mengetahui posisi barang, nilai dari barangnya, jumlahnya ada berapa, letak barangnya ada di mana saja kayak gitu. Nah, berbicara dari analisis data bisnis, masalah pasti eh, selalu ada hal-hal yang mungkin dihadapi ya kayak gitu oleh business owner maupun staffnya sendiri kayak gitu. Nah, apa aja sih gitu? Yang pertama, nah ini kita bicara data yang terus diperbaharui. Nah, kadangkala kayak gitu, salah satu mungkin problemnya ya kalau working from home adalah karena misalkan datanya diperbaharui terus nih oleh staffnya kayak gitu. Lalu karena itu pemilik bisnisnya tuh kadang nggak update. Aduh saya nggak tahu nih karena misalkan uh, bisnis owner-nya di rumah, sedangkan data masternya itu misalkan adanya di kantor dan diperbaharunya itu sama staffnya. Aduh saya nggak tahu nih informasi dari laporan terakhirnya kayak gimana ya. Nah ini mungkin common banget ya kalau sekarang kayak gitu. Nah lalu yang selanjutnya adalah nggak bisa mengakses data bisnis ini kita kalau berbicara misalkan untuk akuntingnya ini itu dikelola oleh jasa konsultan lain kayak gitu akunting internal kayak gitu kita nggak bisa mengakses nih kayak gitu misalkan sebagai data owner karena saya harus kontak dia dulu kalau saya ingin mengakses satu informasi tertentu kayak gitu. Nah lalu selanjutnya
bergantung pada orang lain kayak gitu. Kadang-kala business owner kan, nggak mau repot ya, jadi udahlah saya minta tolong aja kayak gitu. Tapi kadang, mereka bingung sendiri, "Aduh saya mau ini laporan tapi harus nanya dulu," padahal misalnya butuhnya urgent atau terburu-buru, kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya ini, termasuk, sering juga ya misalkan business owner atau staff-nya tuh lagi keluar kota misalkan, atau misalkan lagi working from home seperti sekarang, mereka mau mengakses satu informasi bisnis nih, tapi ya karena lagi nggak di tempat, kayak gitu, dan misalkan si datanya itu masih di kantor, mereka bingung nih, "Duh gimana nih caranya?" Padahal lagi butuh sekarang, jadinya kepikiran kan, kayak gitu. Nah, lalu juga ada, tekanan untuk memposting semua transaksi, pada waktu yang ditentukan. Ini biasanya berlaku untuk accounting staff ya, kayak gitu. Eee, dari business owner, "Oh dong di-posting," bla 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 segala macam. Padahal posisinya, "Tuh lagi WFH nih, datanya kan di komputer, terus gimana nih ngeremotnya?" Kayak gitu, bingung, padahal udah disuruh, misalkan disuruhnya minggu depan, kayak gitu, atau misalkan disuruhnya besok, kayak gitu. Nah, dan juga banyak yang bergantung pada Anda, kayak gitu. Ini kan biasanya, berlaku untuk pemilik bisnis juga ya, dan untuk akunting, kayak gitu. Banyak, yang bergantung misalkan staf satunya lagi, "Tolong dong Mbak, saya mau laporan ini supaya saya bisa melanjutkan ke proses selanjutnya," kayak gitu. Atau misalkan kayak si business owner, eee dia harus ngasih satu laporan nih kayak gitu dan laporannya itu, bergantungnya dari staf akunting kayak gitu. Jadi, eee, aksesibilitas untuk mendapatkan informasinya itu pun juga, terbatas kayak gitu. Nah, yang terakhir adalah mengirim laporan ke pemilik ini, seperti yang udah saya singgung tadi sebelumnya, ini biasanya penekanannya terhadap akunting atau terhadap stafnya kayak gitu, ketika si pemilik bisnisnya itu butuh laporan misalnya saat itu juga dan laporannya misalkan penting kayak gitu. Tapi karena lagi WFH yang susah akses atau misalkan, "Aduh masih ke kantor dulu nih," karena ternyata nggak bisa, ngeremotin datanya, harus bolak-balik. Sedangkan misalkan dari lokasi rumah ke kantor pun misalkan tidak, dekat juga, kayak gitu. Ini biasanya masalah-masalah yang, dihadapi oleh para pemilik bisnis maupun juga staff ketika, working from home, kayak gitu. Nah, sebagai pemilik bisnis, dari masalah-masalah itu kita balik lagi gitu, sebenarnya laporan apa sih yang biasanya pemilik bisnis ini paling sering lihat dan mau seberapa sering sih ngelihatnya, kayak gitu. Nah, dan yang nggak kalah penting adalah gimana sih caranya supaya si pemilik bisnisnya ini tetap bisa mengakses datanya saat dia di kantor maupun di luar kayak gitu. Mungkin kan kalau kita bicaranya mengakses data ketika di kantor mungkin tidak bermasalah ya, karena kan ya komputernya ada sama dia ya di kantor kayak gitu. Tapi kalau kita berbicara di luar kantor, apalagi kayak sekarang nih lagi pada working from home semua, aduh gimana ya saya cara akses datanya? Apalagi kalau misalkan data yang tersimpan itu misalkan di komputer server, duh gimana nih saya ngaksesnya? Masa saya harus tektokan bolak-balik ke kantor padahal ini lagi PPKM nih, lagi WFH semua, seperti itu. Nah, lalu, saya akan masuk gimana sih caranya? Nah, di webinar kita kali ini saya akan jelaskan bagaimana sih caranya apabila Bapak dan Ibu menggunakan software kami, yaitu Teleprime, Bapak Ibu nggak usah takut lagi kayak gitu. Di kami, Bapak Ibu tetap bisa mengakses datanya walaupun Bapak Ibu bekerja dari rumah, kayak gitu. Jadi misalkan datanya Bapak Ibu di kantor, terus tiba-tiba di-WFH-kan semua gitu. Nah, dengan menggunakan fitur, browser akses maupun user akses kami, Bapak Ibu tetap bisa melakukan itu. Jadi nggak usah khawatir lagi mau WFH-nya misalkan sampai tahun depan juga sekalipun kayak gitu, maupun, entah sampai kapan, Bapak dan Ibu sebagai business owner atau pemilik bisnis maupun, Bapak dan Ibu sebagai staff, kayak gitu, sebagai akunting, itu tetap bisa kayak gitu mengakses data itu real time, kapan aja, di mana aja, kayak gitu. Nah, dari fitur, user access, dan browser aksesnya kita ini, apa aja sih, kayak gitu. Nah, kenapa kami, membuat ini, kayak gitu. Nah, yang pertama alasannya adalah terlepas dari evolusi teknologi, pasti pelanggaran data itu masih tetap terjadi ya. Maksudnya kalau mungkin kita berbicaranya cloud gitu, kadang data breaching itu masih suka terjadi, kayak gitu. Lalu selanjutnya ini, penting juga ya kayak gitu, data bisnis itu sangatlah konfidensial dan sensitif, kayak gitu. Pasti Bapak dan Ibu sebagai business owner ya terutama, sangat protektif gitu dan pasti kan maunya, oh datanya tetap di-keep di saya, nggak ada yang boleh tahu. Kalau emang tahu pun ya harus saya jatah gitu, yang boleh tahu nih siapa aja, berapa banyak, yang, data yang harus diketahui itu apa aja,
kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya juga, nah maka dari itu kenapa kami membuat browser access dan remote user access ini. Jadi hanya si business owner dan orang-orang tertentu saja nih atau orang-orang yang berwenang yang memiliki akses terhadap data tersebut. Jadi tetap aman juga, tetap bisa di remote, Bapak Ibu mau ngedit atau mau input atau hanya sekedar ingin melihat laporan, tetap bisa terjadi dan hanya orang-orang tertentu saja nih yang bisa Bapak Ibu berikan aksesnya. Jadi super aman kayak gitu. Nah, lanjut selanjutnya. Nah, saya akan jelaskan dua fitur utama yang bisa dipergunakan. Yang pertama ini adalah user remote access atau akses pengguna jarak jauh kayak gitu. Nah, user remote access atau akses pengguna jarak jauh ini adalah salah satu fitur utama di Teli yang akan membantu Bapak dan Ibu working from home apabila Bapak sebagai business owner, Bapak Ibu sebagai business owner, dan juga ada staff yang tetap punya kebutuhan untuk input data atau misalkan ingin mengedit invoice atau misalkan mau input inventory stok barang. Nah, fitur inilah yang Bapak dan Ibu bisa pergunakan. Kayak gitu. Fungsinya apa sih? Kayak gitu loh. Dari sisi pemilik bisnisnya. Yang pertama adalah tetap bisa menjalankan bisnis on the move. Kayak gitu. Karena ada beberapa nih kasus di mana biasanya business owner itu yang berwenang full untuk udah deh saya aja yang input barang, udah deh saya aja yang bikin invoice, kamu cuman ngecekin pencatatannya aja. Nah, jadi walaupun Bapak dan Ibu itu working from home di rumah ya tetap bisa ngejalanin, jadi nggak ada halangan kayak gitu. Lalu selanjutnya, nah salah satu kelebihan dari fitur user remote access kami adalah karena cara pengaksesannya itu berdasarkan user, jadi Bapak dan Ibu itu bisa mengetahui siapa sih yang terakhir kali mengakses datanya, kayak gitu. Terakhir kali ngeakses tuh kapan sih? Kayak gitu, terus berapa lama nih dia ngakses. Nah, dan di kita pun juga akan ketahuan yang dia akses terakhir kali itu fiturnya apa. Kayak gitu. Jadi Bapak dan Ibu bisa ngecek, oh terakhir kali si Budi ngakses voucher untuk penjualan nih kayak gitu. Atau oh misalkan si Ani ini terakhir kali ngecek stok barang. Jadi Bapak Ibu tahu nih kayak gitu loh. Pergerakan dari para staff-staffnya Bapak Ibu tuh mengakses data yang ada di Teli itu apa aja, kayak gitu. Nah, dari pemilik bisnis, kalau dari sisi staff-nya sendiri, kegunaannya apa, tentu aja mereka bisa input data yang dibutuhkan, walaupun lagi WFH begini, kayak gitu. Jadi, udah nggak usah, ya kayak tadi saya bilang bolak-balik, atau misalkan connect yang standar kan biasanya pakai Adidas ya, kayak gitu. Atau misalkan TeamViewer, nah itu nggak usah lagi tinggal buka Teli aja kayak gitu, tinggal masukin user, login, udah tinggal menjalankan Telinya kayak biasa kayak gitu. Lalu selanjutnya juga melakukan perubahan data. Jadi nggak input aja ya, jadi ngerubah data harus ada yang diedit atau misalkan mau ganti nama ledger atau apapun itu tetap bisa juga dilakukan kayak gitu. Nah, ini akan saya tunjukkan bagaimana caranya apabila Bapak dan Ibu mempergunakan fitur dari remote user access-nya kami. Nah, yang pertama adalah Bapak Ibu harus install Telinya terlebih dahulu. Kalau misalkan saya mungkin beri satu contoh use case. Kalau misalkan master Telinya itu terinstallnya di komputernya Bapak Ibu nih di kantor kayak gitu. Terus Ibu nih working from home kayak gitu. Nah, gimana sih caranya mengakses data yang ada di komputernya itu? Nah, yang pertama harus dilakukan adalah Teli Bapak Ibu yang master datanya itu harus dalam keadaan terbuka gitu. Jadi Bapak Ibu harus terbuka dulu gitu, terus di select datanya dan dibiarkan menyala kayak gitu. Dan yang nggak kalah penting adalah menghubungkan kayak gitu. Menghubungkan adalah menghubungkan data yang ada di komputernya Ibu yang di kantor itu ke remote usernya nanti. Nah, lalu selanjutnya kita bicara udah di rumah nih, Bapak Ibu di rumah. Yang Bapak Ibu perlu lakukan pertama kali adalah install Telinya. Kayak gitu, install Telinya, lalu setelah menginstall itu Bapak bisa memilih di sini ada namanya select remote company. Kayak gitu. Nah, Bapak dan Ibu bisa memilih select remote company-nya ini. Lalu akan muncul login as a Telenet user. Nah, untuk usernya sendiri ini nanti biasanya saya dan tim serta tim teknikal itu akan bantu setting dari awal gitu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa bilang nih ke kami, saya mau dong akses buat remote-nya. Nanti kita bikin ini username-nya satu-satu.
loginnya itu berdasarkan email. Jadi nanti ketika Bapak Ibu login, tinggal masukin ID-nya aja sama password-nya aja. Nah, biasanya tahap pertamanya apabila Bapak dan Ibu merupakan user baru, yang harus dilakukan itu adalah reset password, kayak gitu. Jadi nanti Bapak Ibu masukin dulu emailnya di sini, lalu Bapak Ibu reset password. Jadi nentuin ngeset password baru dulu ya, kayak gitu. Nanti kalau udah, tinggal login aja kayak biasa. Nah, kalau udah sukses login, biasanya akan muncul seperti ini. Kayak gitu. Nah, dan enaknya juga di Teli, kalau misalkan yang Bapak Ibu kelola itu lebih daripada satu, kayak gitu, yang nanti Bapak Ibu connect-kan supaya bisa remote user access browser, itu bisa di sini. Akan muncul, kayak gitu, di remote user access-nya akan muncul di sini. Nah, seperti contoh, yang saya berikan garis merah, ini adalah satu PT yang online. Kayak gitu. Nah, nanti kalau misalkan Bapak Ibu udah pilih nih, yang si PT Hardware Trading Indonesia-nya, untuk contoh, yang akan muncul akan seperti ini. Nah, seperti kayak buka teli biasa malah gitu. Cuman hanya bedanya data aslinya tuh diaksesnya tuh dari datanya itu aslinya sebenarnya di komputer yang di kantor misalkan, tapi saya aksesnya dari rumah kayak gitu. Nah, dan di sini akan kita berikan informasi, oh yang lagi diakses sekarang datanya adalah ini, si PT Hardware Trading Indonesia, kayak gitu. Nah, dan yang nggak kalah penting juga ini di bawahnya, kayak gitu. Ini adalah detail dari siapa sih si pengguna remote-nya yang lagi mengakses data ini sekarang. Kayak gitu, oh ketahuan, oh yang lagi ngakses tuh emailnya, kayak gitu. Terus login tuh kapan, kayak gitu. Dan berapa lama sih durasinya dia itu mengakses laporan itu, kayak gitu. Nah, inilah kurang lebih tampilan dari remote akses usernya. Nah, ini kan dari tadi nih yang saya tunjukin kan masih screenshot aja ya, kayak gitu. Nah, mungkin ini akan saya tunjukkan secara live. Nah, Mas Alvin, boleh nih saya minta tolong bantuannya untuk tunjukin ke Bapak dan Ibu partisipan semua, kalau misalkan dalam use case, real case beneran nih, gimana sih caranya mengakses si Telegram-nya ini, kayak Boleh. gitu. Oke, nah ini saya lanjutin dulu sebentar sebelum Mas Alvin sharing, kayak gitu. Sebentar, saya share satu lagi. Oke, nah jadi ini salah satunya. Jadi misalkan kalau misalkan Bapak dan Ibu lagi buka teli, kayak gitu. Nah, terus misalkan saya memilih satu perusahaan, kayak gitu. Perusahaan yang sudah Bapak Ibu konfigurasikan supaya bisa connect ke remote aksesnya, memilih, lalu saya pilih terlebih dahulu datanya, misalkan ini. Nah, lalu ini saya pilih menghubungkan. Nah, apabila Bapak Ibu memilih menghubungkan yang ada di sini, setelah berhasil connect, akan muncul lambang C di sebelah sini dan tulisannya di bawahnya connected for online access. Jadi laporan si perusahaan ini bisa Bapak Ibu langsung akses secara remote atau secara jarak jauh. Nah, oke nih. Nah, misalkan data masternya itu dimiliki oleh saya sebagai master usernya. Lalu misalkan ada satu staff nih, misalkan ceritanya di sini Mas Alvin itu mau mengakses nih, mau nge-remote. Aduh, saya mau nge-remote nih mesti masukin ledger atau masukin invoice kayak gitu. Nah, gimana sih caranya kayak gitu? Nah, oke, boleh nih Mas Alvin gantian sharing ke saya apa namanya? Oke, sorry. Oh, oke, berarti tadi nggak ketunjuk ya. Oke, mungkin saya ulang lagi deh. Berarti tadi ternyata nggak ke-share. Oke, nah ini misalkan seperti yang tadi saya bilang, misalkan datanya Bapak dan Ibu tuh di kantor. Master usernya saya nih misalkan. Data saya di kantor nih. Udah saya open tally-nya, terus udah saya connected juga. Kayak gitu. Nah, apabila sudah bisa dipergunakan untuk remote maupun browser, itu akan muncul nih huruf C kecil, Bapak Ibu bisa lihat di sini dengan tulisan Connected for Online Access. Nah, salah satu syarat utamanya untuk menggunakan fitur remote dan browser adalah tele Bapak Ibu itu harus selalu dalam simbol seperti ini, kayak gitu. Jadi harus nyala terus di kantor, kayak gitu, supaya proses remote atau proses mengaksesnya secara browser itu bisa berjalan dengan baik, kayak gitu. Nah, ini mungkin akan saya stop share terlebih dahulu supaya nih saya jelaskan kalau misalkan ada orang lain nih, ceritanya di sini Mas Alvin ya, dia mau mengakses datanya saya, dia sebagai staff nih kayak gitu. Terus saya harus input sesuatu nih di
telemasternya kayak gitu. Nah, berarti kan dia berfungsi sebagai user untuk remote access kayak gitu. Gimana sih caranya? Nah, ini saya stop sharing dulu. Oke, mungkin Mas Alvin bisa share ke saya telinya gimana? Boleh. Sebentar, saya coba share screen ya, Kak Pindah. Ya. Nanti boleh dibantu. Dipandu tepatnya. Layar saya terlihat ya, Kak Pindah? Oke, udah jelas. Boleh. Nah, di sini itu caranya gimana adalah kita ke perusahaan dulu. Oke, ini boleh ditutup dulu Mas Alvin biar kita bisa ulang prosesnya dari awal di menutup. Gimana? Oke. Ya, kita keluar aja. Saya harus keluar dulu nih ya. Nggak usah, ini kita ke perusahaan terus kita tutup dulu. Oke, saya ke perusahaan, saya coba tutup terlebih dahulu. Oke. Oke. Nah, oke. Nah, ini misalkan posisinya Bapak dan Ibu nih lagi udah install Teli, terus udah kebuka tuh biasanya nih yang pertama kali. Nah, yang Bapak Ibu perlu lakukan adalah di sini ada satu fitur namanya Select Remote Company. Nah, itu bisa Bapak Ibu pilih dulu, Select Remote Company-nya, dipilih. Oke, saya coba pilih Select Remote Company. Nah, oke, ini boleh di Remote User Logout dulu. Remote User Logout ya. Ya, oke. Nah, kita Oke. ulang lagi, sorry, ke Select Remote Company-nya. Nah, di sini Bapak Ibu nanti bisa memasukkan email sama password yang Bapak Ibu tadi udah daftarin, kayak gitu. Nah, ini boleh di login dulu sama Mas Alvinnya. Nah, ini login. Nah, kalau berhasil, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada tulisannya online gitu. Maksudnya kalau misalkan Bapak Ibu tuh mengelola beberapa perusahaan di satu teli, terus misalkan yang dikonekin ini cuma si PT Hardware Trading, ya udah. Jadi nanti waktu select remote company-nya online ya hanya si PT Hardware Trading ini aja yang muncul kayak gitu. Nah, oke. Boleh login Mas Alvin? Saya Boleh coba enter. press enter. Terus mungkin bisa bikin satu ledger kali ya kayak gitu. Jadi nanti ketahuan nih kayak gitu datanya udah masuk apa belum kayak gitu. Boleh, Jadi nanti boleh. ada perbedaannya. Boleh. Oke, bisa kita bikin membuat, kita bikin ledger, akun. Oke, kita bikin akun gitu. Mungkin bikinnya ini aja kali ya, bank webinar. Jadi unik sendiri nih. Oke. Bank webinar. Kita boleh bikin bank webinar 31 Juli. Jadi nanti ada bedanya. Gitu. Di bawahnya bank account aja nggak apa-apa. Oke, nah ini langsung saya simpan aja ya, kayak gitu. Atau Langsung disimpan Ctrl ya, A. Ctrl A. Langsung disimpan aja, kayak gitu. Ini sepertinya tali saya, Mbak Vinda. Ya, oke. Nah, ini boleh keluar. Kita keluar dari menu pembuatannya. Boleh nih kita bikin satu invoice kali ya, Mas Alvin ya, biar ketahuan juga. Boleh kita bikin invoice apa nih kira-kira? Mungkin penjualan kali ya. Kayak gitu. Kita bikin voucher penjualan. Nah, kenapa sih mungkin tadi Bapak Ibu lihat kenapa loading-loading. Nah, kekuatan untuk nge-remote akses ini sangat bergantung sama kekuatan internetnya Bapak Ibu ya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu agak lemot atau gimana, tentu aja nanti loadingnya juga ada jam pasirnya kayak gitu. Nah, oke, boleh lanjut nih. Kita ke penjualan aja, Mas Alvin, ke sales. Oke, kita pilih aja not applicable. Oke, kita bikin tanggalnya dulu kali ya. Kita bikin tanggal 31 Desember 2019. Ini kebetulan data contohnya ini pakai tahun 2019 kayak gitu. Nah, ini boleh nih Mas Alvin pilih pihaknya. Misalkan siapa deh, bebas aja kayak gitu. Paling atas kali ya, biar Boleh nggak. ya, boleh. PT Adi Permana. Gitu. Oke, nah ini boleh di skip aja Mas Alvin, biar cepat juga. Sepertinya internet saya nih yang seperti ada di Nggak apa-apa. Kita sabar menunggu. Oke,
Terus pilih penjualan aja, sales penjualan aja, nggak apa-apa. Nah, terus kita pilih nih barangnya misalkan apa nih Mas Alvin, barangnya yang gampang diinget deh. Beras. Kita semua Beras. ingat beras. Ya, pasti semua orang ingat beras. Jadi boleh beras. Kayak gitu, kita jual beras misalkan 1, kayak gitu. Nah, ini saya hanya berikan contoh aja ya. Jadi misalkan si Mas Alvin ini lagi input voucher sales dengan akses remote, nanti setelah selesai kita bisa cek nih di posisinya di talinya saya sebagai yang pegang master datanya, kayak gitu. Nanti akan terlihat, akan terinput. Gitu. Oke. Nah, ini dia jual 100 kilo. Oke, boleh di-save nih Mas Alvin. Kita coba Ctrl A untuk menyimpan. Oke, nah ini otomatis sudah terbuat nih. Berarti tugas si Mas Alvin untuk nge-remote udah selesai. Nah, kalau misalkan udah selesai, gimana sih maksudnya udah selesai mau nge-remote nih, mau di-logout aja. Nah, cara untuk nge-logoutnya adalah keluar, kita balik lagi ke menu utama, atau gateway of tele sebutannya kalau di kami. Nah, ini bisa ke perusahaan, lalu menutup. Kayak gitu. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal logout aja. Oke, baik kalau gitu. Nah, ini kurang lebih cara pengaksesnya nih. Kalau misalkan yang akses itu di luar dari si owner dari data itu tersebut. Oke, makasih banyak Mas Alvin. Mungkin boleh di stop share screen-nya biar saya balik lagi yang share screen. Oke, baik kalau gitu. Berarti izinkan saya untuk meng-share screen Teleprime saya sebentar. Oke, saya buka terlebih dahulu Teleprime-nya. Oke. Bentar, saya buka terlebih dahulu ya, share screen-nya. Oke, nah ini adalah tampilan dari share screen-nya, kayak gitu. Nah, ini mungkin saya pilih terlebih dahulu ya datanya tadi yang diakses sama si Mas Alvin-nya, kayak gitu. Nah, data saya ada di sini. Oke, nah di sini kan belum connect nih, kayak gitu, karena tadi saya sempat close-kan data tele saya. Nah, yang saya perlu lakukan adalah ke perusahaan, saya tinggal pilih menghubungkan. Nah, otomatis ini sudah connect nih, kayak gitu. Nah, tadi kan udah sempat bikin ledger ya Mas Alvin ya, kita bikin ledger bank, kayak gitu. Nah, cara mengeceknya itu adalah, nah ini nih, tadi kita bikin ini kan, yang ledger, seperti Bapak bisa lihat, nama ledgernya Bank Webinar 31 Juli 2021. Jadi langsung masuk kayak gitu. Jadi pas Mas Alvin itu input, karena di saya datanya sudah saya pilih, udah saya konekin dan tetap on, makanya datanya langsung masuk kayak gitu. Jadi gampang banget ya, enak banget kayak gitu. Nah, selanjutnya tadi juga ada bikin transaksi kayak gitu, bikin transaksi tadi tanggal 31 Desember ya, kayak gitu. Nah, ini nih langsung keluar si PT Adi Permana kayak gitu. Tadi belinya beras kan ya Mas Alvin ya 100 kilo. Nah, langsung keluar kayak gitu. Jadi ini tuh gampang banget gitu loh akses untuk remote access usernya. Dan nanti juga kalau misalkan Bapak Ibu mempergunakan multi user juga nanti nggak remote access-nya itu kita berikan 10 seperti itu. Jadi enak banget ya, datanya ada di komputer, yang penting nyala aja, connect, Bapak Ibu bisa akses kapanpun, dimanapun. Nah, dan untuk si remote aksesnya itu sendiri, untuk peinputan datanya ini hanya bisa dilakukan di komputer ya Bapak dan Ibu ya, di komputer atau di laptop, karena memang membutuhkan tele yang sudah terinstall kayak gitu. Nggak perlu diaktifin lisensinya, hanya memerlukan dengan select remote company-nya aja. Kayak gitu. Jadi mudah banget ya Bapak Ibu ya, ini ya sangat-sangat membantu Bapak dan Ibu ketika lagi working from home seperti itu. Kayak gitu. Nah, ini mungkin oke, tadi ada chat. Oke, nah ini mungkin saya stop sharing dulu. Saya balik lagi ke share PPT-nya. Oke, kita tadi sudah sampai.
Oke, di remote access. Nah, ini yang nggak kalah penting juga kayak gitu, yaitu tele report in browser kayak gitu. Nah, tele report in browser ini tuh apa sih sebenarnya kayak gitu. Nah, bedanya apa sih sama yang tadi saya bilang? Kalau untuk remote access user, jadi kalau misalkan kegunaannya Bapak dan Ibu untuk menginput data, mau menambahkan, Bapak Ibu membutuhkan remote access itu, kayak gitu. Dan di Teli kami memberikan batasan untuk jumlah dari user remote-nya. Tetapi kalau kebutuhannya Bapak dan Ibu mungkin ini lebih kepada business owner ya. Oh, saya cuma mau tahu laporannya aja, saya nggak perlu input, saya nggak perlu ngedit, saya cuma mau tahu laporan saya terupdate, kapan saya buka, kapan saya ngecek, ya laporannya ada. Nah, maka dari itu, fitur ini yang dipergunakan. Nah, kami sebutnya itu namanya TRIP atau Tele Report in Browser. Kayak gitu. Nah, kegunaannya apa? Mungkin mirip-mirip ya dengan si fiturnya itu yang remote access kayak gitu. Untuk pemilik bisnis itu kegunaannya adalah sama, tetap bisa menjalankan bisnis on the move, jadi kapanpun bisa. Lalu meningkatkan waktu respon terhadap pelanggan. Ini maksudnya misalkan pelanggannya Bapak dan Ibu mau lihat nih, misalkan ada pelanggan kontak Bapak dan Ibu, terus Bapak Ibu penasaran ini orang ada outstandingnya nggak sih kayak gitu, atau misalkan ini orang transaksinya udah berapa banyak ya sama saya kayak gitu. Nah, Bapak Ibu bisa dengan mengecek itu langsung bisa meningkatkan waktu respon. Jadi kalau misalnya kliennya Bapak Ibu mungkin nanya kayak kredit saya udah berapa sih kayak gitu, atau saya punya outstanding berapa sih, saya nggak inget nih misalkan gitu. Nah, Bapak Ibu tinggal ngakses saja reportnya, terus tinggal infoin deh. Jadi ngeresponnya juga cepat. Jadi nggak perlu, Bapak Ibu saya masih ke kantor dulu nih, saya mesti cek dulu ke sana ke laptopnya kayak gitu. Jadinya kan lama tuh waktu responnya. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya juga akses data yang aman. Di kami untuk remote maupun juga browser akses kami itu user aksesnya aman karena memang hanya user didaftarkan saja yang bisa mengakses kayak gitu. Jadi tentu saja pengaksesan datanya itu akan sangat aman kayak gitu. Nah, selanjutnya kalau dari sisi staffnya adalah kalau misalkan bosnya nanya, saya mau tahu dong laporan stok barang saya ada berapa. Udah kamu infoin aja ke saya nih, gitu berapa jumlahnya. Udah deh, staffnya tinggal login aja, masukin email, password, tinggal ngecek laporan stok barangnya. Udah deh, tinggal laporan ke bos kayak gitu. Jadi sama juga meningkat respon terhadap si business owner-nya dan dari sisi staffnya itu ketika dia ngecek laporan juga cepat kayak gitu. Dan tentu saja nggak usah ke kantor kayak gitu. Lalu selanjutnya apabila ini kita bicara, saya ngambil salah satu contoh kalau outstanding ya kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada satu klien kayak gitu ngubungin ke staffnya atau misalkan mereka mau melakukan purchasing kayak gitu atau misalkan mau selling gitu. Nah, dari sisi staffnya tuh bisa juga ngecek outstandingnya kayak gitu. Jadi tinggal akses laporan yang dibutuhkan aja nih supaya bisa mengetahui outstandingnya kayak gitu. Jadi cepat kayak gitu. Nah, saya akan tunjukin juga kurang lebih gimana sih caranya. Nah, untuk mengakses si TRIB ini atau TRIP saya bilangnya, itu kami bisa menggunakan browser dari komputer. Jadi bisa pakai kayak Google Chrome, Mozilla, atau Microsoft Edge kayak gitu. Atau Bapak Ibu bisa lihat dari HP. Nah, nanti juga akan saya tunjukkan secara live gimana sih cara ngaksesnya kalau dari browser sama kalau misalkan dari HP kayak gitu. Nah, ini saya tunjukkan screenshotnya dulu kayak gimana. Jadi Bapak Ibu bisa lihat. Nah, ketika Bapak Ibu login nanti langsung muncul. Nah, ini Bapak Ibu tinggal pilih laporannya. Nah, laporan ini adalah eh, fitur terbaru juga nih dari Telegram 2.0 kayak gitu. Nah, karena sebelumnya mungkin kalau Bapak Ibu pernah mempergunakan Tele ERP, sebenarnya fitur ini sudah ada di Tele yang versi sebelumnya. Tetapi memang yang membedakan dan mungkin point out banget ya adalah laporannya menjadi lebih rapi tampilannya kayak gitu. Karena dulu kalau Bapak Ibu mau mengakses satu laporan misalkan kayak balance sheet atau laba rugi, profit and loss account itu Bapak Ibu tuh harus scroll nih sampai ke bawah gitu untuk ngecari laporannya. Jadi malah jadinya capek duluan, belum dapat nih laporannya tapi udah capek ngegeserin layar buat nyari laporannya itu atau kalau di browser kemana sih laporannya ini misalkan di bawah banget kayak gitu. Nah, kalau ini sekarang enggak, Bapak Ibu bisa lihat udah kita grupin
Kayak gitu berdasarkan misalkan mau berdasarkan voucher atau common reports itu ya seperti profit and loss account, ya balance sheet atau misalkan outstanding yang tertunda. Nah, itu dikumpulin di common reports kayak gitu. Lalu misalkan mau berdasarkan receivable atau berdasarkan payable, hutang piutang, itu juga ada reportnya di sini. Kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya nah, ini contoh kalau misalkan saya pilihnya neraca keuangan nih, kayak gitu. Nah, kalau Bapak Ibu bukannya di browser, ini langsung keluarnya seperti tampilannya. Jadi lebih rapih kayak gitu, lebih rapi dan lebih optimize juga kayak gitu, lebih optimalisasi untuk laporannya kayak gitu. Nah, lalu Bapak Ibu bisa lihat nama PT-nya dan seperti pada ini maksudnya Bapak Ibu tuh pilih periodenya tuh kapan ketika melihat laporan itu. Jadi bisa ditentuin juga tanggalnya kalau di kita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu lihat di sini ada saya kasih garis-garis merah. Nah, ini kegunaannya apa? Untuk melihat tanggal. Jadi Bapak Ibu bisa pilih periode laporannya sesuai tanggal yang Bapak Ibu ingin lihat. Nah, dan ini tuh apa sih kegunaannya untuk yang ini, untuk yang ada kayak tanda panah ke bawah. Nah, tanda panah ke bawah ini adalah Bapak Ibu bisa download laporannya. Kayak gitu. Nah, ini mungkin saya tunjukin dulu di screen berikutnya. Kalau tadi pilihnya yang ini, akan munculnya ini. Jadi Bapak Ibu bisa pilih periode dari laporannya itu mau dilihat dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Jadi fleksibel ya, melihat tanggal laporannya. Kayak gitu. Lalu selanjutnya kalau saya pilihnya yang ini nih, si tanda panah yang bawah ini. Nah, keluarnya akan gini. Jadi, Bapak Ibu bisa langsung ngedownload laporannya dalam bentuk Excel atau PDF. Jadi aksesnya cepat banget. Saya mau langsung download aja laporannya, nggak usah pindah-pindah aplikasi atau nggak usah keluar dari layarnya, langsung pilih tanda panahnya, langsung download laporannya dalam bentuk apa formatnya. Jadi cepat banget ya kayak gitu untuk mendapatkan informasinya. Kayak gitu. Nah, selain itu juga mungkin, ini kalau misalkan saya bicaranya loginnya dari handphone, kayak gitu. Nah, kalau dari HP tampilannya akan seperti ini kurang lebih kayak gitu. Jadi nanti di sini ada emailnya Bapak Ibu kayak gitu. Nah, lalu di sini misalkan saya pilih. Nah, kalau misalkan datanya sudah di-connect, yang tadi ada huruf C kecil di tengahnya, itu nanti akan muncul ketika Bapak dan Ibu pilih. Tulisannya connected dan akan ketahuan last akses terakhirnya tuh beberapa jam yang lalu kah atau beberapa minggu yang lalu akan langsung keluar. Kayak gitu. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih kayak gitu. Nah, saya pilih. Kalau udah saya pilih nih si PT Hardware Trading-nya nih yang udah saya konekin, nah nanti munculnya akan seperti ini. Nah, seperti ini nih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ngaksesnya dari handphone, kayak gitu. Ini juga adalah fitur terbaru, rilis dari Telegram 2.0-nya yang dimana semua datanya itu menjadi lebih rapi. Kayak gitu. Jadi udah kita grup-grupin berdasarkan ya mungkin Bapak Ibu yang kayak tadi saya bilang maunya cuman hutang piutang aja atau berhubungan dengan laporannya berhubungan dengan pihak-pihak atau misalkan apabila kalau misalnya Bapak Ibu mengelola mata uang asing hanya forex saja kayak gitu. Nah, bisa lihat di sini atau misalkan laporan yang berhubungan dengan barang-barang kayak gitu. Nah, Bapak Ibu bisa pilih kayak gitu. Nah, ini misalkan saya pilihnya itu di sini balance sheet. Nah, kurang lebih laporannya akan seperti ini. Jadi laporan tetap kelihatan semua, tampilannya lebih optimal, singkat, padat, dan nggak singkat ya, detail, padat, dan jelas. Kayak gitu. Jadi nanti laporannya tuh ke breakdown detail banget. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut, kalau nanti lihatnya di HP laporannya nggak lengkap, laporannya tuh nggak jelas, enggak. Tetap lengkap, tetap jelas, melihatnya juga enak. Kayak gitu. Nah, ini kalau misalkan ngaksesnya itu dari handphone, kayak gitu. Nah, terus kita juga punya satu fitur lagi yang nggak kalah penting adalah, kalau di handphone ketika Ibu dan Bapak memilih fitur seperti yang tadi saya lagi pilih ini neraca keuangan, tetap bisa di-download juga di handphone. Jadi downloadnya di HP bisa, ya di handphone juga bisa. Dan ada scale factor. Nah, ini biasanya gunanya kalau misalkan Bapak Ibu transaksinya itu kan kadang kan dalam miliaran ya kayak gitu. Terus misalkan saya nggak mau deh miliaran nolnya terlalu banyak, mau saya persingkat aja jadi hundreds, jadi lebih pendek. Nah, itu bisa dipilih scale factor-nya kayak gitu. Nah, nanti ngaksesnya itu di titik 3 nih yang ada di pojok kanan kalau Ibu Bapak ngaksesnya dari handphone. Kayak gitu. Nah, sama ini juga nih ya, nggak kalah penting, ngeset periodnya. Sama juga kayak di browser, di HP juga kita juga tetap bisa. Kayak gitu. Jadi
nggak ada bedanya sebenarnya, cuman yang membedakan banget adalah aksesibilitasnya. Cara Bapak dan Ibu mengakses, bisa di handphone juga, terus di browser juga tetap bisa. Jadi sama-sama enak, kayak gitu. Nah, kayak gitu. Nah, mungkin tadi saya baru nunjukin screenshot, kayak gitu. Nah, mungkin izinkan saya untuk menunjukkan secara live gimana aksesnya kalau lewat browser. Nah, jadi yang pertama dilakukan adalah, nah, jadi di browsernya ini Bapak dan Ibu tinggal buka browser. Saya di sini pakai Google Chrome. Saya login di telesolutions.com/id. Lalu di sini Bapak Ibu bisa login. Nah, saya masukin terlebih dahulu emailnya saya. Di sini saya sebagai user untuk .com, lalu saya masukin passwordnya saya. Oke. Nah, langsung nih masuk ke Black Portal. Nah, nanti Bapak Ibu bisa pilih emailnya Bapak Ibu sebagai customer, kayak gitu. Nah, saya pilih dulu di sini. Nah, kalau connect, ketika di sini Bapak bisa lihat report aksesnya, kayak gitu. Nah, di sini ada deh nih, oh ada PT Hardware Trading Indonesia, ini lagi connected, lagi online. Udah, tinggal dipilih. Di sini udah. Nah, Bapak Ibu bisa milih deh nih laporan apa aja, mau balance sheet, misalkan saya buka, itu bisa pilih periodenya misalkan, atau misalkan saya cuma mau lihat bulan November misalkan, saya pilih 2019 kayak gitu. Kayak gitu. Oh, saya salah pilih nih. Saya pilih misalkan 2019 November gitu. Nah, bisa pilih tanggal 1 kayak gitu sampai sekarang. Nanti otomatis berubah jumlahnya. Terus kalau misalkan mau langsung di-download juga bisa, misalkan jadi PDF atau jadi Excel kayak gitu. Nah, kalau misalkan mau balik lagi nih ke laporan yang lain, misalkan ke ledger outstanding, ke ledger voucher, atau mau cari outstanding, atau mau cek transaksi hariannya Bapak Ibu, kayak gitu. Nah, ini, nah sama juga kalau untuk browser akses itu sangat berpengaruh sama internet ya Bapak Ibu ya. Jadi, misalkan internetnya kuat, kayak gitu. Nah, ini mungkin saya balik lagi ke laporan yang lain, misalkan kayak misalkan barang ya yang nggak kalah penting juga ya. Nah, di sini ada stock query, laporan terhadap barang, bisa pilih misalkan Acer laptop seperti ini tuh. Jadi laporannya tetap lengkap gitu, tapi tampilannya kita optimalisasi untuk kalau buka di browser itu tetap enak kayak gitu. Nah, ini kan kalau bicaranya kita ngaksesnya dari browser di komputer ya, atau di laptop, atau ya di tablet kayak gitu. Nah, kalau misalkan di HP, gimana sih kalau di HP? Nah, akan saya tunjukin juga. Kalau misalkan di HP kayak gimana, ini saya stop share lagi. Nah, ini akan saya share dari HP. Gimana caranya? Nah, izinkan saya sebentar untuk nge-share. Oke, saya share screen. Oke, kita coba terlebih dahulu. Bisa nggak kita share screen ya? Oke, sebentar ya. Saya coba dulu aktifin. Oke. Oke, nah ini saya lagi akses dari HP. Gimana sih caranya? Misalkan saya buka dulu. Oke. Nah, terus saya ketik nih, saya type juga telesolutions.com. Oke, langsung muncul. Nah, terus ini saya kebetulan udah login, tapi nanti stepnya sama aja, tetap login juga. Nah, ini saya pilih, terus saya bisa pilihnya My Accounts. Kayak gitu. Nah, di sini dia akan minta passwordnya nih, kalau misalnya udah kelamaan nggak login, atau udah expired. Nah, ini saya masukin dulu. Saya login, continue. Oke, nah langsung nih. Nah, ini nanti sama juga. Bapak Ibu bisa pilih loginnya sebagai customer. Bisa pilih di sini. Nah, sama juga kan kayak tadi yang di browser nih. Cuman kalau yang di sini
tampilannya lebih optimize aja kayak gitu. Nah, saya pilih yang hasil trading. Sama deh, laporannya sama juga kayak gini. Kayak gitu. Jadi bisa lihat kayak mau pilih apa, balance sheet, atau mau lihat register, lihat outstanding, atau mau lihat laporan forex, atau mau lihat stock item. Jadi laporannya itu tetap lengkap kayak gitu. Misalkan saya contohnya ini deh, profit and loss account ya, kayak gitu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat. Jadi sama kayak di browser, cuman yang di HP lebih singkat kayak gitu. Nah, bisa pilih tanggalnya juga, tinggal diklik aja. Nah, Bapak Ibu bisa pilih berdasarkan periodenya, mau dari kapan sampai kapan, kayak gitu. Terus kalau mau langsung di-download, tinggal download aja. Misalkan saya download, terus scale factor-nya juga bisa dipilih mau yang mana, kayak gitu. Misalkan saya download tuh jadi PDF, kayak gitu, biar sekalian aja saya download, kayak gitu. Nah, terus misalkan ini saya buka, oke. Nah, jadi Bapak Ibu langsung dapat nih laporannya, kayak gitu. Kayak gitu. Jadi mau ngakses laporan apa langsung dapat. Saat itu juga tinggal pilih mau yang mana, tinggal di ekspor aja. Jadi cepat ya Bapak sama Ibu ya kalau mau ngakses laporannya. Ini kalau ngaksesnya dari handphone. Kayak gitu Bapak dan Ibu semua. Nah, dan mungkin saya juga ngejelasin sedikit. Nah, kalau untuk detailingnya itu sendiri, untuk mungkin sebentar saya coba stop share screen dulu. Oke, nah Bapak dan Ibu semua mungkin sebentar saya balik terlebih dahulu ke materinya yang tadi sebelum saya lanjutkan. Oke. Nah, oke. Nah, untuk remote access sama untuk remote access dan browser access itu ada sedikit perbedaan gitu. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sudah terdaftar sebagai browser user access, Bapak Ibu tidak bisa mempergunakan remote kayak gitu. Dan sebaliknya, kalau misalkan Bapak Ibu sudah menjadi remote user access, maka Bapak Ibu tidak bisa menjadi browser. Jadi kita tuh nggak bisa ngasih opsi Bapak Ibu bisa dua-duanya. Bapak Ibu harus memilih kayak gitu. Karena toh pada dasarnya sebenarnya kan sama aja. Kalau Bapak Ibu jadi remote access kan Bapak Ibu tetap bisa ngakses ke laporannya. Ya kalau misalnya butuhnya cuma laporan ya kenapa harus ngakses juga kayak gitu. Jadi di Teli itu kita memberikan hak seperti itu dan untuk si remote access-nya sendiri kami memberikan limitasi penggunaan user kayak gitu. Tapi kalau untuk browser hanya untuk sekedar melihat laporan itu tidak kami batasi. Jadi siapapun bisa pakai gitu. Berapapun usernya tetap bisa kayak gitu. Nah, mungkin nih Mas Alvin dari saya sih penjelasan dari fitur-fitur untuk working from home-nya sih sudah selesai ya kayak gitu. Nah, mungkin Mas Alvin mungkin boleh bantu untuk summary-nya nih. Boleh. Terima kasih banyak Kak Syarvindani. Saya ada beberapa highlight yang paling penting ya dari materi tersebut ya. Ternyata saya kira awalnya Teli hanya untuk mempermudah pemilik bisnis, tapi ternyata juga untuk karyawannya juga ya. Betul, betul. Terus saya kira tuh awalnya Teli hanya untuk business owner aja nih supaya bisa melihat karyawannya. Tapi ternyata sebaliknya dengan konteks work from home, karyawannya juga dimanapun dia bisa mengakses pekerjaannya. Terkadang permintaan-permintaan atasan misalnya urgent bisa langsung akses kapan aja di mana aja menggunakan Teli. Dan selain fiturnya juga lengkap, saya perhatiin ternyata fiturnya sederhana sekali ya. Maksudnya simpel banget untuk cara mengaksesnya ya, Kak Pinda ya. Betul. Iya, betul, 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 betul. Ini kalau kayak gini sih saya rasa untuk work from home saya harusnya makin betah sih Kak Pinda sih. Kalau saya menggunakan Teli sebagai misalnya saya sebagai akunting, saya rasa sih harusnya saya makin betah sih untuk work from home. Saya bisa makin produktif, tetap kerja secara efisien. Terus yang paling penting tidak terpaku sama jarak, saya bisa di mana aja, kapan aja menggunakan fitur remote access untuk lihat laporannya dengan browser. Selain itu, semua laporan juga bisa dilihat, mulai dari neraca laporan, neraca keuangan, apapun dengan periode tertentu itu juga bisa dilihat. Waduh, itu menurut saya sih salah satu fitur yang udah cukup lengkap banget sih untuk sebuah software gitu ya. Mbak Pinda, aku sebelum lanjut nih, sebelum lanjut mengenai kita ada beberapa topik misalnya seperti harga, sebelum lanjut ke sana saya mau izin dulu untuk
link absennya nanti akan segera di-share juga sama Pak Hidayat. Jadi rekan-rekan yang mempertanyakan untuk link absen nanti akan segera di-share sama Pak Hidayat. Dan yang kedua terkait dengan nanti juga ada selain link absen, kita juga ada link feedback, nanti juga akan saya sertakan di kolom chat. Dan yang terakhir ada link untuk apabila ada informasi bila ingin bergabung dengan kemitraan TLI. Oke, Mbak Vinda, kalau dengan semua fitur tersebut nih, saya ngeliatnya udah lengkap banget. Saya sih agak penasaran sama harganya sih, Mbak Vinda. Kira-kira Boleh. kayaknya mahal banget ya? Apa gimana, Mbak Vinda? Soalnya menurut saya lengkap banget sih, gitu. Iya. Nah, kalau untuk harganya, saya bisa bilang dengan semua fitur yang kita lengkap, kita udah all in one modul. Untuk harganya sendiri kami, saya bisa bilang nggak mahal, kayak gitu. Harga kami itu kompetitif ya dengan, yang lain, kayak gitu. Nah, untuk harganya sendiri, nah ini sudah saya tunjukkan gitu. Jadi kita punya 2 sistem user, ada multi dan ada single, kayak gitu. Nah, kalau untuk yang mungkin saya jelasin yang, single-nya dulu ya. Jadi kalau single user itu, nanti, hanya satu user master. Nah, dan untuk si remote access yang tadi saya bahas tuh, nah itu Bapak Ibu, hanya mendapatkan satu untuk remote, user, tetapi untuk browser itu tidak terbatas, kayak gitu. Nah, untuk harganya sendiri, kalau untuk single user yang permanen, jadi kita ada yang permanen, ada yang berlangganan tahunan. Kalau untuk yang berlangganan tahunannya ini kita di 2.700.000, lalu kalau untuk yang permanennya itu kita di 9 juta, kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya kalau untuk yang multi user ini tidak kami batasi berapa banyak usernya. Jadi master usernya satu, tapi user lainnya itu bisa banyak. Nah, dan untuk si multi, untuk akses remote, untuk yang input, ngedit, nah itu kita berikan limitasinya 10 user untuk remote. Dan untuk browsernya sama juga, kayak single itu nggak ada batasnya. Harganya, kalau untuk multi user yang berlangganan tahunan, itu kita di 8.190.000 itu per tahun. Lalu untuk multi usernya kita di 27 juta gitu. Jadi mungkin saya ngambil contoh kalau misalkan yang berlangganan tahunan ya, yang single 7.700.000, berarti sebulan ya kurang lebih Bapak Ibu hanya membayar kurang lebih 250.000 dengan fitur modul yang lengkap, tetap bisa browser akses kapan aja, remote juga bisa kapan aja. Kayak gitu. Jadi terjangkau ya untuk harganya, kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya kalau saya daftar harga, mungkin saya sekalian juga nih ngejelasin untuk kemitraannya. Jadi kemitraannya ini kami punya 2 jenis kemitraan. Yang pertama, kami punya kemitraan referral yang di mana nanti Bapak dan Ibu akan mendapatkan komisi 5% dari semua jenis tipe lisensi teli yang Bapak Ibu tawarkan atau referralkan kayak gitu. Lalu kita juga ada di sini namanya reseller atau kita sebutnya itu tali partner. Itu Bapak Ibu nanti ada step by step-nya dan nanti Bapak Ibu akan mendapatkan komisi 25% dari semua jenis lisensi yang Bapak Ibu jual ke klien-kliennya Bapak Ibu. Kayak gitu Mas Alvin. Oke. 250.000 setiap bulan asumsinya ya. Ini hitungan Betul. kasar aja. Betul. Sepertinya lebih mahal biaya pulsa saya kayaknya dibanding untuk menggunakan software, Mbak ya. Sama, lebih mahal pulsa saya juga nih kayaknya. Ya, jadi ini menurut saya sih terjangkau banget sih untuk ini sebelumnya saya mau konfirmasi dulu nih Mbak Pinda. Dengan harga yang barusan, kira-kira ada biaya tambahan lagi nggak sih Mbak Pinda? Apa saya udah dapat semuanya gitu? Udah semua sih gitu. Kita juga udah include free training. Jadi kami komitmen kalau Bapak Ibu nanti beli software kita nggak akan lepas gitu aja. Kita berikan free training Bapak Ibu sampai Bapak Ibu ngerti kayak gitu. Terus kalau misalkan ada problem juga nanti kita bisa datang ke kantor, visit kayak gitu. Atau kita juga bisa remote kayak gitu. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut nih kalau udah beli ya udah nggak diurusin, enggak. Kita tetap urusin, kita trainingin, kita bantu sampai Bapak Ibu ngerti. Kalau ada apa-apa bisa nanya sama kita. Jadi boleh. all in lah, udah lengkap semua. Sudah termasuk semua tuh Kak Pinda ya. Oke, ini cukup menarik banget sih. Tapi kalau seandainya saya tertarik nih, saya bingung nih mengenai Teleprime, saya kira-kira mau kemana lagi sih? Saya harus menghubungi siapa sih kalau misalnya saya tertarik? Nah, ini saya mungkin share kontak personnya juga. Nah, untuk kontaknya,
kalau Bapak Ibu mau langsung ke kami, kami sebagai entrepreneur di Indonesia bisa menghubungi nomor telepon yang ada di sini atau ke nomor HP yang tertera gitu, atau kalau mau email juga bisa email, nanti Bapak dan Ibu akan dihubungkan dengan saya atau tim kami kayak gitu. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu tertarik nih mau lebih tahu tentang partnership-nya gimana, bisa ke Mentally partner kami yang ada di Indonesia, yaitu PT Matrakom Infotech kayak gitu. Nah, Bapak Ibu bisa menghubungi dengan nomor yang di bawah ini atau email yang tertera juga di layar kayak gitu. Oke. Oke, Kak Vinda, saya tadi sempat mention tentang kemitraan ada referral partner ya. Berarti saya Oke. nggak harus, misalnya saya cuma sebagai karyawan, saya boleh ya berarti menjadi referral partner ya? Betul, betul, Wah, betul. iya betul, Kalau betul, untuk betul. referral nggak dibatasin sih, maksudnya Bapak dan Ibu tuh tidak harus mempunyai satu badan usaha kayak gitu. Kalau mau Hmm, referral, mau misalkan Bapak Ibu, lah lumayan lah buat side job ya kan ya Mas Alvin ya, kayak gitu. Ada tambahan-tambahan apalagi lagi WFH gini kan gitu. Nah, itu bisa coba tuh jadi partner referralnya kita kayak gitu. persenannya sih lumayan sih, saya Ya, ngelihatnya sih sebagai referral ya. Dengan mungkin nanti kan tim tele juga akan menghandle selebihnya. betul. Saya cuma, berarti saya hanya sebagai referral aja ya untuk mencari leads Betul, aja betul, misalnya. betul, Oke, betul. oke. Ini menarik banget sih untuk info kemitraan juga saya agak tertarik. Harganya menggiurkan. Mungkin yang terakhir saya sih melihatnya udah cukup banget sih untuk sebuah software dengan konteks tema hari ini sebagai work from home. Mungkin Mbak Vinda, saya mau ucapkan terima kasih banyak atas penjelasan mengenai daftar harga, info kemitraan, kontak person. Mungkin yang berikutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab juga. Tadi mungkin ada beberapa yang Betul. mencoba untuk angkat tangan. Nanti kalau memang mau angkat tangan, boleh langsung chat di kolom komentar. Nanti kita akan coba jawab satu persatu. Boleh, waktunya dipersilakan untuk rekan-rekan sekalian. Yang ingin bertanya bisa langsung bertanya di kolom chat. Kita akan coba jawab satu-satu. Oke. Boleh nih Mbak Nah, Vinda, ini kita saya sambil juga nunggu ada. saya juga lagi ngecek juga nih. Ada yang raise hand juga ya. Coba saya Iya, cek. ada yang raise hand nih. Oke, ini ada yang nanya tadi kalau menggunakan satu software biasanya implementasinya itu kan sering error ya kayak gitu. Nah, kalau misalkan di kami sih memang kami tuh biasanya akan berikan email sama kontak spesifik Ibu Rosita gitu. Biasanya akan in-chat ke satu orang. Jadi nanti kalau misalkan terjadi error atau implementasinya itu ada masalah kita bantu. Dan biasanya kita akan bikin grup WhatsApp juga ya Bu. Jadi tektokannya enak di situ. Biasanya nanti ada si sales yang in charge-nya dan di situ juga ada tim teknikalnya yang bisa bantu kayak gitu. Dan kalau misalkan memang dirasa uh, harus melakukan visit gitu, kita saya dan tim itu juga akan visit kayak gitu ke tempatnya Ibu seperti itu. Semoga pertanyaan saya menjawab ya Ibu. Terima kasih. Nggak harus visit juga ya Mbak Vinda ya, karena Iya, kita agak sebenarnya nggak harus pandemi. visit juga sih. Ya, Kita betul. biasanya remote Opsi. dulu. Betul. Itu opsi terakhir banget kalau memang Betul. ternyata nggak bisa juga ya, maksudnya udah di remote masih nggak clear juga sih, itu kita baru. Oke, oke, oke. Karena khawatirnya kita berusaha untuk fleksibel menyesuaikan dengan kondisi sekarang sih Mbak Vinda ya. Betul, 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 betul. betul. Nyesuaiin sama lagi PPKM juga ya, kayak gitu. Jadi Betul. sama ini sih kita lebih banyak remote sih, Bapak Ibu kalau lagi ada masalah. Apalagi kita bicaranya nih ngakses remote ya sama browser gitu lah. Pasti kan ada aja kayak gitu. Nah itu kita biasanya standby sih kayak gitu. Kalau ada masalah, ada kendala-kendala gitu. Mungkin kita tunggu sekitar 3 menit sampai 5 menit untuk ada Boleh, bila yang boleh, mau boleh. bertanya Kalau lagi ada ya yang Kak masih Vinda mau ya. ditanyakan lagi, Sambil boleh, boleh. sambil mengingatkan juga ke rekan-rekan untuk absen sudah ada di kolom chat, bisa absen untuk akses linknya. Terus yang kedua ada form feedback juga, itu juga sudah kita sertakan di kolom chat. Mohon luangkan waktunya untuk segera mengisi. Dan yang terakhir info kemitraan juga sudah saya share. Nanti bisa langsung kalau memang nggak harus menjadi mitra. Bahkan kita kadang-kadang cuma pengen nanya-nanya, ngobrol-ngobrol tentang teli, nggak apa-apa. Coba hubungi kita aja. Kita coba Boleh, jelaskan sebaik mungkin sih. Gitu sih. Karena boleh. Nggak, gimana, Kak Pinda?
Nggak ini sih, benar kata Mas Alvin, maksudnya nggak perlu jadi mitra gitu untuk tahu produknya kita. Bapak Ibu mau, misalkan saya mau tahu dong, boleh dong demoin saya kayak gitu. Kita tetap demoin juga. Jadi Bapak Ibu bisa dapat informasi nih tentang software kita tuh kurang lebih kayak apa sih gambarannya. Jadi tenang aja kayak gitu. Mau jadi partner, ayo gitu. Mau tahu aja juga nggak apa-apa kayak gitu. Ya, betul, betul, betul. Karena kita seperti ini ya, kekeluargaan ya kalau di sini ya. Sekedar nanya aja nggak apa-apa ya. Iya, lu nanya aja nggak apa-apa. Tetap kita ladenin, tetap kita respon kayak gitu. Betul, betul, betul. Boleh kalau ada yang mau nanya apapun pertanyaannya terkait dengan sesi kali ini, work from home, mungkin masih ada yang penasaran, kalau saya kerjanya di luar kota gimana? Kalau saya jaringan internetnya jelek seperti apa? Kalau aksesnya saya seperti apa? Boleh langsung ditanyain. Boleh, boleh. Jangan sungkan. Kita tunggu beberapa menit lagi. Boleh kita tunggu mungkin 5 menitan lagi kali ya Mas Alvin ya, gitu. Siapa tahu dia masih Boleh, nanya, boleh. kayak gitu, boleh. Dan kalau emang misalkan Bapak dan Ibu mungkin malu atau kayak nggak mau bertanya di sini, nanti juga bisa, mungkin ini saya share sekali lagi kali ya, ini kontaknya saya biarkan standby di layar. Nah, di sini, kayak gitu. Jadi nanti Boleh. Bapak Ibu bisa langsung kontaknya ke sini, kayak gitu. Bisa ke kami, Tele Solutions Indonesia, atau ke master tele partner kita yang di Jakarta, yaitu PT Matakom Infotech. Sama aja, kayak gitu. Sambil menunggu pertanyaan, mungkin Pak Hidayat, Pak Ibu Vinda, ada lagi yang ingin disampaikan lagi sambil kita menunggu pertanyaan. Gimana nih Mungkin kesan-kesan? dari saya mungkin udah cukup kali ya Mas Alvin ya. Udah lumayan tadi saya detail juga nih ngejelasin kalau pakai browser, pakai remote tuh gimana kayak gitu. Mungkin dari Pak Hidayat sendiri mungkin ya. Tadi saya lihat hadir nih kayak gitu. Iya. Ada mungkin Sebentar, saya coba. Kita tunggu beberapa menit lagi untuk sesi tanya jawabnya. boleh. Mungkin 2 menit lagi, 1 menit lagi. Sekedar mengingatkan sekali lagi, saya tidak pernah bosan untuk mengingatkan, semua link sudah tertera. Absen sudah tertera juga diberikan Pak Hidayat. Feedback juga sudah form untuk mengisi survei feedbacknya, sudah ada juga di kolom chat. Terus informasi mengenai kontak untuk bila jadi kemitraan, sudah kita tertera. Mas Alvin ada pertanyaan nih ternyata. Ada lagi ya? Nah, Boleh ya? ada. Ini dari para hadiah. Dia bertanya, apakah proses migrasi dari sistem yang lama ke Teli ini membutuhkan waktu yang lama? Nah, kalau berbicaranya migrasi dari proses itu tergantung ya Pak Radian. Saya tidak bisa bilang itu sebentar, saya juga tidak bisa bilang itu lama. Itu akan sangat bergantung dari sebenarnya data apa sih yang ingin Bapak migrasikan ke sistemnya Teli kayak gitu. Jadi ada beberapa komponen yang menjadi tolak ukur apakah akan lama atau tidak. Tapi biasanya kalau kami biasanya selalu menyarankan kepada klien yang mau migrasi dari yang lama ke baru itu tidak perlu memindahkan semua transaksi yang sudah terjadi di sistem yang lama. Jadi yang hanya diperlukan adalah opening balance-nya aja, balance terakhir dari para ledger atau balance terakhir dari barang-barangnya. Jadi yang dipindahkan hanya itu, nanti Bapak Ibu tetap bisa melanjutkan transaksi baru di telinya itu berdasarkan dari info balance-nya kayak gitu. Tapi kalau berbicara saya maunya semua transaksi saya yang sebelumnya nih kayak gitu. Nah, itu mungkin akan membutuhkan waktu yang lebih lama kayak gitu. Apalagi kalau misalkan Bapak Ibu bicaranya datanya dari misalkan 2 tahun yang lalu. Sedangkan dalam 1 hari itu pun transaksinya udah banyak banget. Nah, itu tentu saja akan lebih lama migrasinya. Kayak gitu. Jadi biasanya sih kami akan menyarankan tidak usah transaksinya dipindahkan, hanya jumlah dari balance per tiap akunnya saja, per tiap pihak. Mau itu supplier, vendor, atau ada biaya-biaya lain, ada saldo bank terakhir, saldo kas kecil, kas besar, saldo perpajakan, apapun yang kami butuhkan, yang kami bisa sarankan adalah jumlahnya saja kayak gitu. Jadi nanti nggak usah ngikut asal muasal jumlahnya sampai segitu tuh nggak usah. Jumlah dari opening balance-nya aja. Kayak gitu para hadiah. Semoga membantu jawaban saya. Terima kasih.
nambahin mungkin sedikit dari Kak Pinda, Boleh. lebih lama bukan berarti lebih sulit karena untuk proses migrasi ke Teli amat sangat mudah. Itu sih jawabannya. Karena Waduh, ya. kadang tuh orang ketika lama, wah kayaknya susah nih. Enggak, ternyata lama itu hanya prosesnya yang lama, tapi Prosesnya yang caranya, lama, betul. Bukan susah ya, lebih kepada karena jumlah datanya aja ya yang betul. terlalu banyak kayak gitu. Tapi kalau susah nggak susah kayak gitu. Karena yang kita cuma butuh opening balance saldonya aja kayak gitu. Oke, mungkin sudah selesai untuk sesi tanya jawabnya, Kak Pinda. Ya, mungkin udah nggak ada yang tanya lagi nih kayaknya ya, kayak gitu ya Mas Alvin ya. Ya, terima kasih banyak Kak Pinda untuk semua pertanyaan yang coba dijawab tadi. Terus, apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan yang belum terjawab, masih dalam hati, masih penasaran nih, Bapak Ibu juga boleh langsung nanya. Nanti kita akan siapkan form pertanyaannya juga. Saya juga ucapkan terima kasih juga untuk Pak Fikram yang mencoba menjawab lewat kolom chat. Selanjutnya nih, untuk sesi terakhir, izinkan saya boleh untuk bisa menyalakan kamera kita semua. Kita ada sesi untuk foto, mungkin kepada Bapak dan Ibu untuk bisa menyalakan dan mengaktifkan kameranya nih, agar supaya muka di hari Sabtunya bisa terlihat ceria-ceria di hari Sabtu, bisa terlihat. Boleh segera dinyalakan? Galeri. Oke, mungkin. Mbak Vinda sudah terlihat untuk semuanya belum nih? Untuk bisa segera diambil foto. Sebentar ya, coba saya lihat dulu nih. Udah pada ini belum? Sebentar ya. Saya coba. Boleh nyalakan kameranya, jangan malu-malu. Kita bisa. Masa saya sama Kak Vinda aja nih yang nunjukin mukanya nih selama 2 jam nih. Oke, mungkin. Kak Vinda juga topiknya hari ini work from home. Nih, di hari Sabtu aja tetap terlihat cantik, tetap make up. Padahal hari Sabtu di rumah. Jadi yang lainnya mungkin boleh dinyalakan kameranya. Boleh. Oke, ini ada yang apa namanya? Ada yang resensi tadi, Mas. Oh, pertanyaannya untuk ini sepertinya nih. Ada pertanyaan untuk admin nih, untuk adminnya auditor. Mungkin nanti Pak Hidayat bisa menjelaskan. Boleh Pak Hidayat, bila mau menjelaskan. Ya, kalau yang 17 Juli yang semua absen sudah kita buat sertifikatnya. Sudah bisa dilihat di My Event, dilihat di acaranya. Kalau pernah registrasi dan pernah absen, berarti sudah ada. Yang hari ini juga semuanya sudah, yang hari ini semuanya lagi proses, sudah ada yang sudah bisa dilihat juga sertifikatnya langsung. Sebagian lagi proses di-approve sesuai dengan absen. Jadi pastikan untuk absen, jangan sampai lupa nanti ketika sertifikatnya. Ada apa-apa ya Pak Hidayat ya? Ya, betul. Supaya Ini cepat juga saya lihat prosesnya. ada beberapa yang di absen ada, tapi di registrasi nggak ada, seperti Pak Marwan, Pak Albert, Bu Astrid, Bu Widiana, itu nggak ada di registrasi sistem, cuman ada di absen. Itu nanti sertifikatnya nggak keluar, karena harus ada di registrasi dan juga harus ada di absen, double-nya. Nanti daripada sesi berikutnya bertanya-tanya kemana sertifikat saya pastikan sekali lagi, ingatkan jangan lupa absen, jangan lupa isi form feedback juga untuk kita, terus follow attended view. Mbak Vinda sudah untuk sesi foto sudah terlihat belum semuanya nih, nyalakan kamera? Sebentar ya, sebentar. Boleh Mbak Vinda dibantu? Boleh.
Bentar, kalau saya sih nggak bisa lihat attendees-nya ya, kayak gitu. Mungkin cuman kelihatan panelisnya aja nih, kayak Sama nih, gitu. di saya juga nih. Iya. Wah, nggak kelihatan nih kayaknya nih Mas Alvin nih. Kalau mau foto Ada pilihan on rame-rame kayak kamera. gitu. Oke. Oke, mungkin untuk yang webinar kali ini mungkin nggak dinyalain ya. Nggak apa-apa, mungkin bisa Oh, nggak kita, ada settingannya ya, Mbak Kinda ya? iya kayaknya ada settingannya. Ini nggak apa-apa, nanti kita skip dulu aja kali ya Mas Alvin untuk teknik Nggak apa-apa. fotonya. Nggak Nanti apa-apa, nggak yang apa-apa. webinar selanjutnya kita biar on cam lagi. Kayak gitu. Boleh. Nggak ada settingan kamera on. Iya, sepertinya nih dari settingan awalnya untuk attendees belum ada settingan Belum kamera. ada. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini saya kamera off. Oke. Baik. Oke, yang terakhir saya mungkin itu sekian untuk webinar sesi kali ini dengan tema work from home. Terima kasih juga untuk narasumber kita, Kak Sarvinda. Saya ucapkan banyak terima kasih. Terus saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Hidayat bisa hadir di sesi ini sebagai co-founder dari Auditor Indonesia Network dan Bapak Ibu peserta webinar ini untuk bisa menyempatkan di hari Sabtu bisa bergabung bersama kita semua dan berikutnya sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya karena mohon bisa disempatkan waktunya untuk sesi Betul. berikutnya. Oh, Mas Alvin sebelum Gimana? ditutup nih, Boleh. nih. Nah, tadi salah satu timnya kita ada yang share kalau misalkan Bapak Ibu tertarik buat free trial, kita tuh nyediain free trial kayak gitu. Nah, ini nanti coba saya sharing lagi. Jadi nanti Bapak Ibu bisa coba register 30 hari. Nah, kalau misalkan nanti bingung bisa trialnya itu diregistrasiin, nanti Bapak Ibu bisa minta tolong sama kita juga, nanti kita bantu registrasiin untuk free trialnya. Berarti untuk free trial software Teleprime ya, Kak Pinda ya? Yes, betul Ya. sekali Mas Alvin. Boleh, nanti kita akan coba trial kalau memang misalnya Betul, sempat. betul. Boleh. Kayak gitu. Oh, dan untuk share materinya ada yang nanya nih, nanti share materinya akan saya share ke Pak Hidayat, nanti Pak Hidayat bisa share ke Bapak Ibu semua, kayak gitu. Boleh. Mungkin itu aja kali ya, kayak gitu. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih semua ya Bapak Ibu atas waktunya. Semoga materi yang saya jelaskan berkenan dan bermanfaat untuk Bapak dan Ibu, dan saya juga mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan dari pengucapan kata-katanya. Seperti itu. Siap. Oke, terima kasih banyak. Saya Alvin dari Telesolution mengucapkan terima kasih dan mohon izin untuk pamit dan undur diri. Terima kasih Saya banyak Vinda dari semuanya. Telesolutions juga. Terima kasih juga atas waktunya. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang.